Oi, di video kali ini gue ala-ala jalan gak jelas gitu lah ya. Jadi nih gue tadi ke Kebayoran dan di sini unit buat harga 500.000 nggak ngotak sih. Maksudnya bentuknya tuh nggak karuan cuy. Jadi bentuknya tuh jelek banget, jelek parah. Ini mana kayak nggak layak pakai. Jadi kayaknya gue pindah kali ya, move ke Rawabuaya. Oke, ini langsung gue skip. Lu bisa lihat sini mapsnya, barangkali ada lu pada yang penasaran tempatnya di mana. Lu pause aja video, lu lihat di maps. Gue udah nyampe cuy. Jadi di sini banyak banget orang jual handphone di trotoar gitu, di pinggiran trotoar. Dan yang namanya handphone di pinggir jalan kan biasanya kalau ada tuh yang dipajang-pajang kayak yang harganya tuh bayang-bayang di atas juta 2 juta. Kali ini modal 500.000. Gue nyari seller yang dipajang tuh HP-HP yang tergolong jadul, biar kita bisa negosiasi lebih enak. Dan ya lu bisa lihat sini, ini banyak banget handphone yang harganya kalau bisa dibilang sih paling mahal 1 jutaan sekian lah ya. Dan lu bisa lihat sini banyak banget gue ditawarin, ada Xiaomi, terus gue ditawarin juga si Huawei, gue lupa Huawei tipe apa. Terus ditawarin juga Samsung. Dan gue ditawarin si Huawei itu parah sih, LCD-nya gantian dan nggak ngotak juga bentukannya. Dan akhirnya gue jatuh ke J2 Prime. Ini yang paling mulus. Oke, akhirnya gue udah di tempat, udah di rumah. Dan si Samsung J2 Prime ini gue beli dengan harga sebenarnya nggak bisa dibilang murah juga sih, 500.000 pas. Gue udah nyoba nego sama abangnya, nggak dikasih sama dia. Dan akhirnya gue beli. Gue tahu ini handphone harga sebenarnya jatuhnya rugi sih gue. Kenapa 500.000 rugi? gue bantu jelasin satu persatu ya. Dan sambil kita, ini perdana loh, maksudnya selama gue beli ini handphone, gue di perjalanan gak ngotak-atik. Dan baru kali ini gue videoin sambil ngotak-atik bareng Lulu Pade ya. Kita langsung tes dulu kali kameranya, gue penasaran. Anjay, kameranya butak banget cuy. Butak parah, berembun. Ini bukan dari kacanya ya, gue ngeceknya udah teliti. Kalau dicek itu bagian kaca kameranya bening. Wah, restart. Baru dites kamera langsung restart. Bentar, kita tungguin. 2 kali booting berarti besar kemungkinan baterainya bermasalah. Nggak kuat, nggak ngangkat baterai. Ini baru sekali booting ya. Lu penasaran? Gue sambil bacot ya. Lu penasaran gak sih kayak lu misalnya lagi jalan gitu kan, daerah ibu kota gitu ya, Jakarta atau Tangerang, serah lu mau di mana gitu, atau di Bandung juga ada. Terus tiba-tiba kayak lu lagi jalan, ada orang tuh jual handphone pinggir jalan. Itu harganya mahal atau enggak sih? Nah, gue pengen bikin konten itu biar lu pada juga tahu cuy. Dan kebetulan gue juga nggak tahu banyak mengenai handphone yang dijual-jual di trotoar gitu. Kemarin gue baru bikin juga video modal 1 juta dapat HP apa di pinggir jalan. Kali ini segmennya modal 500.000 dapat HP apa di pinggir jalan. Dan ternyata limit di sini cuy. Udah beberapa seller gue tanya, paling the best yang ini, yang paling bentukannya layak ya, yang paling bentukannya maksudnya manusiawi lah, paling ngotak lah bentuknya. Yang lain tuh nggak karuan, LCD retak gue ditawarin, terus kacanya yang ada keangkat-angkat gue ditawarin, yang kameranya nggak fokus gue ditawarin. Banyak banget perintilan permasalahan di handphone di harga 500 ribuan. Kalau kita tarik ulur, kalau lo beli online atau di forum-forum Facebook, dengan 500.000 lo masih banyak banget bisa dapetin HP sehat cuy. Jadi kesimpulannya, ini udah 2 kali booting ya, nggak masuk menu juga. Oke. Jadi gue coba, top sekali nih handphone. Jadi gue coba colok bentar, tapi gue pengen kasih lihat ke lo dulu fisik yang gue dapet. Ini termasuk yang paling mulus loh yang bisa gue ambil di antara handphone yang tawarin ke gue, di antara beberapa seller yang gue tanya di pinggir jalan tadi. Dan lu bisa lihat sini bagian back covernya tuh kayak ada bekas tekanan. Tombol volume nggak masalah gue, terus gue nggak ada masalah sama tombol volume. Bagian bawahnya agak lecet-lecet. Dan ya, yang paling amazing parah, amazing pisan, anjay. Home button ya, home button ya, lu bisa lihat home button ya. Ini nggak rata cuy, nggak flat. Jadi dia kayak jomplang gitu. Ntar gue kasih unjuk ke lu lebih detail mengenai home button. Terus jaring speaker, dan ini bukan hanya jaring speaker aja yang mendem.
Ternyata speakernya nggak ada suara, hampir bisa dibilang nggak ada suara, kecil banget, dan itu minus cuy. Iya, dengan duit 500.000 gue dapat J2 Prime. Ya lo tau lah J2 Prime tuh buat apa dipakai, lemot parah kan. Batangan, terus bagian kemulusan yang nggak mulus-mulus amat, ada kayak bekas ya benjolan tuh, tekanan gitu, legok gitu bagian back cover. Terus home buttonnya juga nggak ngotak. Home buttonnya kayak oglek-oglek gitu. Sekarang gue coba buka baterainya, lo bisa lihat sini bagian back covernya. Jadi dengan harga normal itu gue lihat sih di forum-forum, di OLX juga gue lihat bautnya masih lengkap sih ya. Itu ada yang jual 650, paling murah 550, HP sama casan. Udah gitu lebih mulus dari ini. Jadi kalau bisa kita tarik ulur kesimpulannya bahwa handphone di pinggir jalan boleh dibilang nggak murah-murah amat sih ya jatuhnya ya. Dan ya gue pengen sedikit ngejelasin kenapa hasil kamera gue butek. Jadi ini kaca kamera kan bening nih ya. Jadi tadi kan gue beli malam-malam juga di pinggir jalan kan. Terus buru-buru juga, mepet waktunya, takut kemalaman juga gue buat kontennya. Dan lu bisa lihat sini, ini yang bermasalah kaca lensa modul yang di dalam ya cuy. Kenapa bisa berembun kayak butak gitu tadi hasil fotonya. Biasa nih handphone udah berkali-kali bongkar, dan kemungkinan yang ngebongkar nggak rapi. Tangannya tuh malah megang lensanya waktu ngelepas lensanya. Jadi kaca kamera bagian dalam itu kena sama keringat-keringat di tangannya, itu nggak banget. Jadi kalau ngebongkar harus teliti juga. Itu udah biasa sih kalau handphone udah sering dibongkar dan yang ngebongkar juga nggak teliti. Impactnya sering banget terjadi di handphone pada umumnya, handphone ketika kamera dipegang pakai tangan secara langsung. Jadi nanti kita coba bersihin deh kameranya. Terus bagian dalam di balik penempatan kompartemen baterai lu bisa lihat kayak ada bekas cobel-cobel juga. Oke lah, daripada gue banyak bacot ngejelasinnya, mungkin lu udah paham kali ya tampilan fisiknya kayak gimana. Ini kalau boleh dinilai skor tampilan fisiknya, kemulusan sekitar 60-70%. Kenapa? Karena home buttonnya jomplang juga cuy. Ya ini gue pasang dan kita coba ngecas kali ya. Dan ini lagi gue cas pakai powerbank. Masuk, kondisi baterai 3%. Ini besar kemungkinan baterai nggak ngangkat tadi ya, karena dia mati waktu gue ngetes kamera. Soalnya waktu gue ngetes kamera, modul kameranya bekerja, dia butuh arus lebih kuat, tapi baterainya, power dari baterai udah nggak stabil, udah nggak sesuai sama power minimumnya, jadinya alhasil si handphonenya ngerestar. Dan ya kita coba hidupin. Apakah masuk ke menu? Apakah tidak? Apakah masuk ke menu? Apakah tidak? Kita tunggu. Ini gue coba tekan deh home button. Lo penasaran kan? Gue coba tekan kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Anjay, bolong tuh, bolong. Kiri kanan. Inilah handphone 500.000 beli di pinggir jalan dengan kondisi yang gue dapat seperti ini. Anjay, untung jadi konten. Balik cuan gue. Kalau enggak dan kita langsung aja, nggak usah banyak bacot. Dengan kondisi baterai kecolok, maksudnya kondisi kecas, ngetes kamera apakah ngerestar. Anjay, butek parah nih handphone, sumpah dah. Kita coba foto, jepret, anjay, butek parah. Oh ya, ini kan dalam studio gue yang dimana tuh cahayanya cukup. Alhasil seharusnya buteknya itu nggak kelihatan butek ya. Dan ini di zoom kayak berembun gitu kan. Kayak gimana mata lo berembun tuh ngeliat nih hasil gambarnya berembun gimana gitu kan. Lo bisa lihat. Ini nanti gue coba deh bersihin. Dan gue ngebuat video ini lebih ke ngebantu lu juga, ngebantu gue juga mengenai pandangan kita terhadap orang-orang yang jual handphone di pinggir jalan. Gue sekedar cerita sedikit lah ya. Gue nambah pengalaman sih semenjak gue ini udah 2 kali gue bikin konten handphone di pinggir jalan gitu. Kebanyakan yang gue lihat handphone yang mereka jual itu kayak LCD udah pernah gantian, terus housing udah pernah gantian dan lain-lain. Kayak ada bahkan yang lebih ekstrim lagi waktu gue negosiasi handphone di tempat mereka pinggir jalan gitu. Lagi gue pengen ngebeli, gue ngeliat mereka lagi ngerakit handphone, lagi ngeganti touchscreen yang dimana itu kan debu masuk, gantinya malam-malam dan kepresisian kurang dan lain-lain. Tapi it's okay lah, namanya itu seni berjualan ya, ala-ala. Oh ya, promosi bentar, udah selesai video promosi. Dari tadi lu ngeliat kan background tracknya, gue baru aja kelar. Ini baru bukan part 1 ya, baru ngelanjutin part yang sekian udah lama ketunda.
Gue baru kelar ngerakit truk ini, jadi lebih detail kan anjay. Promosi bentar channel kedua gue. Mungkin buat lo yang penasaran tentang video perakitan truk gue, penasaran tuh background apaan sih dari tadi, cek aja videonya, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Sekalian mampir lah, sedikit lah mampir ke channel kedua gue.